لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa aminus sholihat kanat lahum jannatil firdausi nuzula. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Al-Azhar Kota Lamongan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah mengganasnya varian Delta COVID-19. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengawali agenda kita, program kita harian. Tentunya pertama kali jam 3 atau setengah 4 atau setengah 3 kita sudah mulai beraktivitas untuk qiyamul lail. Kemudian kita membaca Al-Quranul Karim, kita teruskan pergi ke masjid, melakukan berbagai macam amal ibadah, mulai dari tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sampai sholat subuh. Kemudian sekarang kita terus kajian, dan insya Allah kalau sekarang kita di Indonesia ini agak sedikit ada masalah, terhalang untuk pergi ke Mekah menunaikan umroh atau haji. Alhamdulillah, sebentar lagi bisa kita laksanakan, kita umroh bersama-sama. Setuju Pak ya? Yaitu sebubar ngaji ini kita menunggu matahari terbit. Kita sholat syuruk. Kata Rasulullah, rentetan itu kalau kita kerjakan, maka ganjarannya sebagaimana kita pulang dari umroh. Subhanallah. Jadi Islam itu begitu luasnya. Di saat kita pergi umroh ke Mekah agak sedikit masalah, tetapi bisa kita laksanakan dengan cara seperti yang saya katakan tadi.
Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang akan kita lakukan, bahkan insya Allah yang akan kita perbuat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sebelum saya berbicara bahaya fitnah, ternyata tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mr. Cipto ringkasan daripada apa yang akan saya sampaikan tentang bahaya fitnah. Saya kira tema itu bukan tema yang berat, bukan tema yang asing, tetapi akhir-akhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Mr. Sucipto tadi, luar biasa. Tidak ada hari, tidak ada fitnah. Nampaknya orang itu tidak tenang kalau tidak memfitnah orang. Barangkali itu yang dikatakan dalam buku Asratus Sa'ah, karangan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Setengah daripada tanda-tanda hari kiamat. Badiru bil a'mal. Di tengah-tengah banyaknya fitnah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak. Mengerjakan amal soleh dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti akan datang fitan kakot illail mudlim fitana kita illailil mudlim, akan datang satu era yang mana namanya fitnah terjadi mana-mana, seperti potongan malam di waktu gelap gulita. Akibat daripada fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari kita masih menjadi seorang mukmin, aktivitas beribadah. Tetapi wa yumsi kafiran, di siang hari keimanan kita sudah luntur menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, pagi hari orang itu sepertinya dia itu orang yang imannya enggak karuan. Wa yusbihu kafiran. Siang dan malam itu keimanan kita tidak sama. Ada yang paginya masih mukmin, siangnya sudah kafir. Sebaliknya begitu. Itu akibat daripada fitnah. Yang lebih parah lagi, banyak orang yang sudah tidak sabar, tidak mampu memegang prinsip. Mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga di situ yabi'udinahu bi'aradid minad dunya. Agama dijual belikan demi keduniaan. Ayat-ayat Al-Quranul Karim sudah dirubah sedemikian rupa. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan ramalan, seperti ramalan-ramalan yang sering terjadi, paranormal.
ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar. Karena ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wahyu, bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang permasalahannya, pertanyaan kepada kita semua, apakah era yang semacam ini iman kita tidak tetap? Pagi mukmin, siang kafir, atau sebaliknya? Dan apakah benar yang baik sekarang menjadi yang tidak baik? Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang baik di penjara, yang tidak baik bebas keluyuran? Wallahu a'lam. Kita semuanya yang bisa menjawab. Oleh sebab itu, sebelum berbicara tentang bahaya fitnah, terlebih dulu akan saya awali. Sejatinya manusia, semua yang dikerjakan, khususnya orang yang beriman, ujung-ujungnya adalah mengharapkan pahala. Apa saja yang dikerjakan, berujung kepada agar mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dikerjakan oleh kita, ujung-ujungnya hanya dua. Imma surga, wa imma neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa yang kita kerjakan, ujung-ujungnya itu dua. Sedangkan, masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita semuanya ingin masuk surga, ternyata tidak segampang yang kita inginkan. Tidak segampang yang kita cita-citakan. Ada proses. Jadi bukan seenaknya kita mengatakan saya ahli surga. Yang lain bukan ahli surga. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi ahli surga itu harus melewati berbagai macam persyaratan. Yang pertama, syarat kalau kita ingin masuk surga, mau tidak mau, syarat ini harus dipenuhi. Iman dan amal soleh. Bukan sekedar iman. Bukan sekedar pengakuan. Tetapi kita dituntut dengan pembuktian. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bukan mandek sampai di situ. Bukan sekedar pengakuan. Dibuktikan. Wa amilus sholihat. Dengan mengerjakan berbagai macam amal yang baik. Sholihat di sini adalah baik menurut Allah dan baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menurut selera manusia. Dua syarat itu pengakuan dan pembuktian dengan berbagai macam bentuk amal yang baik. Baru kanat lahum jannatil firdaus. Baru orang itu berhak mendapat tempat di surga Al-Firdaus, di antara nama surga.
Itu nama surga termasuk ya surga itu semuanya enak, tapi itu kelas-kelasnya itu. Firdaus. Jadi kembali, surga itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi mari kita lihat pembuktian. Sudahkah iman kita ini kita buktikan dengan berbagai macam bentuk amal kebajikan? Wallahu a'lam. Yang bisa menjawab kita sendiri-sendiri. Satu. Ya. Kedua, tahan ujian. Jadi tidak segampang. Saya ingin masuk surga, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit, gelimpang. Baik ujian kesengsaraan maupun ujian fasilitas. Kalau kita diuji dengan kesengsaraan, insya Allah sukses. Tapi yang menjadi masalah sering saya sampaikan, kalau kita diuji dengan kesuksesan, kebanyakan manusia secepat itu lupa kepada Allah, lupa kepada sesama manusia. Di sini kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dengan begitu mudah, dengan seenaknya saya ini orang baik, orang yang sudah beriman, padahal kata Allah belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuftan, belum pernah kita diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kita baru dikatakan orang mukmin yang sejati kalau kita melewati ujian-ujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, dunia itu adalah ujian al-ibtilah. Bapak sesepuh kita almarhum Bapak Muhammad Nasir selalu mengingatkan kita, hidup itu ibtilah, ibtilah, ibtilah. Cobaan, cobaan, cobaan. Tergantung kepada kita sejauh mana kita menghadapi cobaan itu. Adapun cobaan itu ternyata banyak sekali macamnya. Bukan sekedar diuji adanya gempa, adanya penyakit, sehat, sakit, kaya, miskin. Bukan sekedar itu. Itu sudah biasa. Oleh Al-Mukarram Syekh Mulyono, gamblang sampaikan kepada kita ujian-ujian yang semacam itu. Tetapi ternyata bentuk ujian ada yang lain. Satu, ujian dari Allah berbentuk perintah. Dalam Islam ada perintah. Perintah itu wajib. Bagaimana kita menghadapi perintah-perintah dari agama, perintah-perintah dari Allah dan Rasul-Nya?
cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sebentar lagi kita akan masuki Idul Adha. Tentunya Masjid Al-Azhar sudah mendaftar bagi ikhwan-ikhwan yang akan berkorban. Mumpung wedhus isih murah, mumpung sapi isih murah, mulai sekarang harus diprogram karena itu perintah. Sejauh mana kita menghadapi ujian perintah dari Allah? Ibrahim alaihissalam di saat diperintah oleh Allah menyembelih anak yang paling disayangi, bukan main itu. Mau melakukan atau tidak? Itu satu ujian. Termasuk kepada perintah Allah yang lainnya. Dikumandangkan azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Sejauh mana kita mengikuti perintah untuk menghadiri sholat berjamaah? Itu yang menjadi persoalan, masalah bagi kita. Kalau ujian sakit, sehat, ujian kaya, miskin, sudah banyak disampaikan kepada kita. Ini di saat kita diuji oleh Allah yang namanya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah mendatangi sholat Jum'ah berjamaah. Jum'atan. Itu bukan sekedar perintah. Fas'au. Subhanallah. Perintah itu cepat-cepat datangi. Tinggalkan seluruh kesibukan-kesibukan duniawiyah. Apalagi jamaah subuh ibadah. Subhanallah. Kita ini kan rata-rata sudah 50 ke atas. Syekh Mulyono ini hampir sama dengan saya. Berapa sekarang Pak? 70. Siap-siap Pak, siap-siap. Saya sekarang itu 65. Tapi kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'i. Rata-rata umur kita, umat Muhammad itu antara 60 sama 70. Wa aqalluhum menjadul dari. Ada sedikit yang istimewa lebih. Mendekati apa boleh ya? 60 sampai 70. Maksudnya apa? Umur-umur yang semacam itu sudah tidak boleh lagi kita main-main. Mempersiapkan diri untuk menghadapi menyongsong datangnya malaikatul maut. Oleh sebab itu, perintah dari Allah kita segerakan. Jangan terlena oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Kenapa? Kalau undangan-undangan yang lain atau kita akan bepergian ke airport sekian jam sebelumnya sudah standby. Akan bepergian kemana saja? Tidak ada, kita terlambat, sudah standby datang bersama. Kenapa? Waktu menjalankan ibadah kok terkesan kita mengulur-ngulur waktu.
ujian yang paling berat. Makanya kata Allah untuk mengomentari Ibrahim, begitu semangatnya menjalankan perintah Allah, dia harus menyembelih anaknya sendiri. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini satu contoh yang baik bagi kita semuanya. Kita kembangkan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita menghadapi perintah-perintah agama? Bandingkan. Kenapa kita ini kok tidak jujur? Padahal doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Hanya waktu ke pasar, hanya waktu kantor yang kita semangat. Tapi kenapa? Yang sifatnya sifat akhir, kita agak sedikit malas. Ini bentuk ujian yang pertama. Bentuk ujian yang kedua adalah bentuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada perintah, ada larangan. Kita ada kecenderungan kalau menjalankan perintah, tidak ada masalah. Tapi di saat di hadapan kita ada larangan, ini yang kadang-kadang iman kita goyah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Pintu sudah ditutup, tidak ada orang yang tahu, tidak ada kamera, tinggal berduaan. Di depannya adalah wanita cantik, istri pejabat, tentunya fulus dan banyak. Tinggal berdua. Yusuf sendiri mengakui, naluri sebenarnya. Saya ingin menuruti kehendak Zulaikha, selingkuh. Tetapi kembali, ingat, larangan Allah. Makanya ditolak. Dengan segala resiko. Resikonya apa? Fitnah. Sehingga Yusuf lebih baik di penjara. Qala rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Lebih baik aku di penjara daripada aku dipaksa menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak gampang zaman sekarang. Wah. Di saat di hadapan kita ada larangan. Dan semuanya menjamin aman. Tidak ada yang melihat. Subhanallah. Makanya kaula muda dan kaula tua, cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perselingkuhan dan sebagainya. Prinsip menjauhi larangan Allah. Dan orang-orang semacam Nabi Yusuf itu, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Ada 7 golongan di saat menjelang kiamat, panas kalor gitu, 7 golongan dilindungi oleh Allah. Di antaranya yaitu seorang laki-laki yang selalu diajak oleh wanita untuk berbuat maksiat selingkuh.
tetapi dia punya prinsip. Faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ujian, larangan sejauh mana. Bukan hanya itu saja, banyak. Di tengah-tengah kehidupan yang serba semerawut, antara halal dan haram, sudah campur baur, barang syubhat, barang yang samar-samar banyak di hadapan kita, yang kita ragu-ragu, sejauh mana? Mana yang harus kita pilih? Sampai kepada yang syubhat, yang ragu-ragu itu pun, oleh agama, kalau bisa kita jauh. Kalau barang itu belum jelas, ragu-ragu halal atau haram. Kan banyak sekali makanan, minuman yang kita ragu-ragu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, bentuk perintah dan bentuk larangan. Yang ketiga, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbentuk peristiwa alam. Sudah banyak disinggung. Yang selanjutnya, ujian dari Allah berbentuk sakit dan sebagainya. Allah memberikan contoh. Nabi Yusuf, Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun. Orang yang asalnya super kaya, banyak kawan, banyak anak, tiba-tiba berbalik 180 derajat. Sakit, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis, kawan-kawannya yang dulu mengatakan, my friend, sohib, iku isek palikku, iku isek keluargaku, waktu dia masih kaya. Tetapi setelah jatuh, tidak ada satupun yang mendekat. Jauh dan jauh. Padahal sahabat yang paling baik itu adalah sahabat satu, selalu mengingatkan kalau kawannya akan melakukan yang tidak baik. Kedua, sahabat yang selalu berada di sampingnya di saat dia memerlukan bantuan. Tapi kembali, Nabi Ayub alaihissalam kesabaran. Akhirnya sehat kembali, rezeki Allah bukan main. Dan inilah bentuk sosok imra'atun sholihatun, istrinya Nabi Ayub. Selalu mendampinginya di saat sukses, lebih-lebih. Selalu mendampinginya, memberikan support di saat sang suami dalam keadaan down. Bukan seperti bahasa Jakarta, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang dilelang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang terakhir adalah ujian, kebohongan, fitnah yang dibikin oleh orang-orang yang tidak suka kepada al-Islam. Itu juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kembali kalau kita membaca Sirah An-Nabawiyah, subhanallah, siksaan,
teror, luar biasa, fitnah yang dialami Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Sehingga di Al-Quran itu ada cerita Ashabul Ukhdud, bayi yang dalam kandungan atau bayi yang bisa berbicara, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, kemudian termasuk di waktu ibunya ragu-ragu mempertahankan keimanan atau mengikuti kehendak raja yang bengis. Sebab siapa saja yang masih mengucap la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam parit yang apinya bukan main panasnya. Ibu ragu-ragu sehingga anaknya yang masih bayi, ya ummi la tahafi, jangan takut ibu, jangan korbankan akidah, jangan korbankan prinsip, karena hanya takut siksaan api. Maka dari situ fitnah yang sekarang mewabah, sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat, beliau itu mengumpulkan dana luar biasa, membuat pasar bebas di Palestina, berapa miliar yang dikumpulkan Ustadz Adi Hidayat. Ada juga orang yang iri, kemudian dia memfitnah bahwa dana itu dipakai sendiri oleh Ustadz Adi Hidayat sekian M, luar biasa. Fitnah, katanya Ustadz Mr. Cipto, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ada lagi ayat selanjutnya, al fitnatu akbaru minal had, asyaddu dan akbar. Jadi dampaknya fitnah itu luar biasa. Makanya memakai isim tafdhil, ya Pak, asyaddu, akbar, isim tafdhil, yang dampaknya itu luar biasa. Fitnah itu lebih kejam daripada bambu. Fitnah itu lebih besar dampaknya daripada, ingat kita pada waktu bulan Oktober tahun 1965, sewaktu mayat-mayat jenderal-jenderal yang dibunuh oleh Cakrawirawa ditemukan, Jenderal Nasution dengan tertatih-tatih karena termasuk anak dia sendiri juga kena tembak, dia melepas jenazah itu apa? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar akibatnya daripada sekedar pembunuhan. Kembali. Baru setengah jam. Sebentar lagi. Pesawat. Apa sih sebenarnya fitnah itu? Nah, fitnah itu berasal dari akar kata fatana, bukan fatona. Kalau fatona cerdas. Fatana. Yang artinya bisa berarti maksiat, yang mempunyai arti godaan, cobaan, kufur, huru-hara, syaitan, memutar balik berita atau bohong. Itu fatana.
asalnya fatana itu terkenal istilah itu dalam perdagangan emas. Tukang emas sebelum emas itu dijual, biasanya emas itu pertama kali dilebur dengan perak. Supaya tahu mana emas yang murni. Emas itu biasanya dicampur dengan perak, digodok atau apalah itu. Keluar yang asli. Itu asalnya. Kemudian di dalam sastra Arab ternyata fatana itu untuk menguji yang asli dan yang palsu. Mana yang palsu dan mana yang asli. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwasanya fitnah itu adalah perkataan, omongan yang bermaksud menjelekkan orang lain. Maksud menjelekkan orang lain. Sehingga nama baiknya rusak. Orang itu dibuat rugi, kehormatan juga dirusak. Oleh sebab itu, ulama Pakistan, Abul A'la Al-Maududi mengatakan fitnah itu merupakan kejahatan. Karena sifatnya melontarkan tuduhan kepada orang lain yang sama sekali orang itu tidak melakukan. Itu fitnah. Makanya kata Rasulullah, kalau ghibah, zikraka ahaka, kamu menyebut kawan kamu walaupun sesuatu itu ada pada diri kawan kamu. Ada bukti. Itu pun tidak boleh. Itu yang namanya ghibah. Tidak boleh kita. Jadi menyebut orang dengan kekurangan fisiknya, itu tidak boleh. Kalau menyebut orang tidak ada ciri-ciri tersebut, itu namanya fitnah. Tuduhan yang tidak ada bukti. Makanya dalam Islam, sekali lagi, kita harus hati-hati. Bahaya fitnah itu luar biasa. Karena bermacam-macam fitnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat hadis muttafaqun alaih, ada kisah dua orang ada sengketa masalah tanah. Yang satu dituduh mengambil tanahnya. Kan menjurus ke fitnah. Diumumkan, si A mengambil tanah saya. Yang satu menganggap sama sekali saya tidak mengambil. Diadukan kepada penguasa. Bagaimana ini? Saya tidur begini. Sang penguasa tidak panjang lebar. Kamu sudah membaca hadis. Orang yang makan tanah orang lain, mengambil tanah orang lain, hukumannya dalam Islam akan dikalungkan bumi ini berapa kali. Sedih. Saya sudah baca. Karena saya tidak melakukan, saya berdoa.
Mudah-mudahan orang yang fitnah saya ini suatu saat buta matanya dan mati tertimbun oleh tanah. Subhanallah. Akhir cerita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, benar. Masa tuanya wanita itu buta. Dan subhanallah mati tertimbun tanah yang ditempatinya. Subhanallah. Paling tidak itu peringatan bagi kita semuanya. Dampak daripada memfitnah orang lain. Yang terakhir, walaupun fitnah itu di dalam Al-Quran kurang lebih 80 kali disampaikan kepada kita agar kita hati-hati jangan sampai kita melakukan tindakan fitnah. Karena fitnah itu akan berakibat satu, menimbulkan kesengsaraan atau harga diri hancur, dicemooh, dan yang memfitnah tidak akan dipercaya dan jauhi orang lain. Itu benar, asyadu akbar. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya kepada dia yang difitnah, keluarga semuanya kena. Anehnya, kalau kita menuduh orang, memfitnah orang, terbukti orang itu tidak melakukan. Jarang orang itu mau mengumumkan, ternyata berita itu tidak benar. Itu yang kurang sportif. Sehingga kesannya di masyarakat, orang itu tetap melakukan itu. Kan banyak terjadi. Di mass media orang itu difitnah, ternyata tidak. Makanya pembelaannya Habib Rizik kan menuntut itu. Karena saya tidak. Saya mohon kepada jaksa untuk belasi nama saya. Diumumkan. Itu melatih kepada kita. Jangan semudah, segampang itu menuduh sama orang. Cuma bisanya kita memfitnah, sementara tidak ada bukti, kita tidak mau klarifikasi, mengumumkan bahwa itu sebenarnya fitnah. Jadi kembali, fitnah itu menimbulkan kesengsaraan. Fitnah itu menimbulkan yaitu apa? Resah. Kalau sudah timbul fitnah seperti yang sekarang itu, resah masyarakat tidak tenang. Jangan-jangan dirinya kena fitnah. Apalagi kalau fitnah itu sudah menjurus, yang tidak salah di penjara akibat fitnah. Itu yang luar biasa. Resah. Memecah belah kebersamaan silaturahmi sepanjang hidup berapa banyak? Keluarga akhirnya berantakan. Akibat dituduh. Sementara dia tidak melakukan. Dan terakhir, fitnah itu merugikan orang lain, fisik maupun fisik, benda, harta. Dan dalam agama, orang yang suka memfitnah orang itu ada dicap munafik. Kebohongan. Sedang munafik, fi darki asfari minan nar, di neraka yang paling la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi agar kita
tidak ketularan menyebarkan fitnah. Ini sekarang ini, wah, dapat berita ini langsung kita share. Wah, kita supaya gaya toh, wah hebat. Padahal itu belum tentu benar. Itu kadang-kadang bikinan a'daul Islam. Orang Islam yang dibikin kacau oleh musuh-musuh Islam. Sumbernya itu dari mereka untuk memporak-pondak kesatuan umat Islam. Oleh sebab itu, sekali lagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Cek dulu. Ojo cepet percaya, ojo cepet ngandel. Dicek dulu, cari berita. Ya. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jangan suudzon. Jangan mengintai-ngintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan ghibah. Kalau kita menuduh ghibah dan sebagainya, subhanallah. Di akhirat kita akan makan bangkai saudara kita. Padahal kita tidak. Yang terakhir, saya tertarik ayat yang dibaca oleh Pak Syekh Mulyono di surat Luqman. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu adalah suara khimar. Era sekarang itu banyak suara-suara khimar. Dengan cara mengadu domba, memutarbalikkan fakta, dan lain sebagainya. Kenapa? Sautul khimar. Pernah saya sampaikan di sini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah dengar suara khimar di Mekah sana, subhanallah, cukil batu yang dalam telinga ini itu keluar, Pak. Keras, sakit. Teriakan khimar ini. Wah, kalau sudah khimar bersuara, masya Allah, telinga itu ditutup, keras. Tapi orang Arab tahu kelemahan. Suara melengking begitu keras, tapi kalau sudah diberi makanan sedikit saja, weh, suara khimar itu tidak ada, diam. Itu era sekarang. Banyak orang yang seperti punya prinsip halal, haram, ini tidak boleh, ini boleh. Tapi setelah suara keras begitu itu, dikasih sedikit saja iming-iming, yang dalam hadis yang awal tadi, ya, tanda-tanda hari kiamat, menjual agama dengan dunia, sedikit saja dikasih fasilitas, diam 1000 bahasa. Itu yang sangat membingungkan umat. Biar fatwanya haram. Sekarang, oh gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Dulu keras. Titipan, uang umat harus dijaga. Tapi sekarang gak apa-apa. Barang titipan itu digawe, gak izin dicik, gak apa-apa. Itulah keadaan sekarang. Maka sekali lagi kepada kita semuanya, khususnya umat Islam, hati-hati dengan fitnah. Hati-hati menyebarkan fitnah. Karena kita termasuk orang yang memfitnah kalau menyebarkan
Demikian, sudah jam 6 kurang sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun temanya ngalor ngidul, mudah-mudahan dapat dipahami. Fitnah asyaddu minal qatl, fitnah akbaru minal qatl. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah di dunia dan fitnah di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.